Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kembali pada subuh Rabu hari ini kita membacakan buku tanya jawab fatwa-fatwa tarjih di jilid 1. Insyaallah pada pagi hari ini kita coba angkat seputar salat berjamaah. Pertanyaan: pada himpunan putusan tarjih bab salat jamaah cetakan 3 halaman 117 disebutkan, dan jangan kami hitung rakaat kecuali jika kamu sempat ruku bersama imam. Namun ada pendapat makmum yang ketinggalan dan tidak membaca Fatihah sekalipun turut ruku imam tidak dihitung 1 rakaat. Mohon penjelasan. Makmum Jami'an Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Lawa Kendari. Jawaban majelis, bahwasanya orang yang sholat jamaah termasuk makmum harus membaca Fatihah sesuai dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah As-Samit, yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca permulaan kitab, yaitu Al-Fatihah. Hal demikian terjadi dalam keadaan makmum tidak ketinggalan dalam memulai sholat bersama imam. Kalau makmum datang ketinggalan dan mendapatkan imam sedang ruku, kemudian ia turut ruku, maka makmum tadi termasuk mendapatkan pengecualian dari hukum umum tersebut dalam hadis di atas. Jadi makmum yang hanya mendapatkan ruku, imam dianggap telah memenuhi sholat 1 rakaat. Hal ini didasarkan hadis sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha wa man adraka raka'ata faqad adraka shalah. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu datang untuk salat, yaitu salat berjamaah, padahal kita sedang sujud, maka sujudlah, dan kamu jangan menghitungnya 1 rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, rukuknya bukan sujudnya, berarti dia menjumpai salat rakaat yang sempurna. Hadis yang kedua ini tidak sebelumnya ada hadis yang lain. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama di atas, karena yang pertama berlaku umum, ya, bagi setiap orang yang sholat dalam keadaan biasa, ya, normal, tidak ketinggalan. Tidak dipandang sah kalau tidak membaca Fatihah. Sekali lagi, yang dalam keadaan normal ketika tidak membaca Fatihah, maka dia belum dikatakan terhitung 1 rakaat sempurna gitu. Sedang hadis yang kedua itu berlaku khusus bagi orang yang mengerjakan sholat jamaah dalam keadaan ketinggalan datangnya, terlambat, masbuk istilah kita, dan menjumpai imam sedang
ruku. Maka cara yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ruku, ya. Kita enggak usah menunggu. Dalam riwayat disebutkan apa yang dilakukan imam itu juga yang kita lakukan gerakannya. Ketika ruku tidak menunggu dengan gerakan-gerakan berikutnya, langsung apa yang kita temukan itulah yang kita lakukan juga. Yang dipandang oleh melakukan sholat 1 rakaat. Berbeda kalau makmum tadi datang mendapatkan imam sedang sujud, ia terus mengikuti sujud, dan dalam keadaan demikian makmum tadi belum dipandang telah melakukan 1 rakaat. Sekali lagi, ketika mendapatkan imam ruku sempurna, kita itu dihitung 1 rakaat. Namun ketika sudah beralih, ya, baik i'tidal apalagi sujud, itu tidak dianggap 1 atau tidak dihitung 1 rakaat. Ketentuan bahwa seorang makmum yang mendapatkan imam sedang ruku dan ia terus mengikuti ruku dipandang telah melakukan sholat 1 rakaat. Itu tadi. Lebih jelas lagi kalau diikuti hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah dan riwayat Ad-Daruqutni yang disahihkan Ibnu Hibban seperti tersebut dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih halaman 138 sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan minas shalah ma'al imam faqad adraka shalah. Dari Abu Hurairah diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan ruku daripada salat bersama imam, bersama jamaah, berarti dia telah mendapatkan salat rakaat yang sempurna. Ini rukunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin Ad-Daruqutni alladhi sahhahahu Ibnu Hibban man adraka raka'atan min as-salati qabla an yuqima al-imam sulbahu faqad adrakaha. Dan pada riwayat Ad-Daruqutni yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjumpai ruku, ya, dari salat sebelum imam berdiri tegak, ya, ruku, dan rukunya itu, maka berarti ia telah mendapati rakaat yang sempurna. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan imam dalam keadaan ruku dan kita ikut ruku, kita mendapatkan hitungan 1 rakaat. Kalau sekiranya Anda, di sini disebutkan dalam buku ini, agak ketinggalan mengikuti bacaan imam, maka bacalah bacaan yang pokok saja, yaitu Al-Fatihah atau surah-surah yang lain yang tidak panjang. Misalnya pada waktu berdiri cukup dibaca Fatihahnya saja, ya kan, ini yang fardu, yang rukun. Jadi tidak membaca selain surah Al-Fatihah. Sedang pada waktu ruku atau sujud baca bacaan yang pendek, ya, sehingga tidak terlalu tertinggal. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk membaca katakanlah bacaan ruku yang panjang sehingga kita tertinggal, ya, dari imam. Karena sesungguhnya kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti dengan sempurna, sehingga tidak terlalu tertinggal, dan bacaan yang Anda baca agar Anda rasakan, renungkan, tidak buru-buru dan lain sebagainya. Setelah selesai sholat wajib, ya, sholat fardu, dapat melakukan sholat sunnah yang cukup lama. Ini solusinya. Kita ingin mencapai kesempurnaan sholat berjamaah. Di sini disebutkan ada solusinya. Solusinya apa? Yaitu kita melaksanakan sholat sunnah yang cukup lama, dalam artian, ya, sesuai, ya, dengan sunnah, dengan keinginan kita, ya. Dengan demikian sholat jamaah dapat dilaksanakan, dan sholat sunnah pun dapat dilaksanakan dengan baik pula, ya. Sholat sunnah yang baik, yang sempurna tadi, itu menjadikan komplement tambahan, ya, perbaikan atau penyempurnaan sholat-sholat wajib yang dilakukan
dengan kurang sempurna tadi. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi bahan ya pengetahuan buat kita untuk menjalankan ibadah sholat dengan baik dan sempurna. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, syukuran kasir atas perhatiannya. Kita sama-sama tutup majelis dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.